Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita mundur dikit ya. Muhimmatun, ini perkara yang penting. Wa qala man tasarrafa fi mali ghairin bi bai'in aw ghairihi dhannan ta'addihi fabana anna lahu alaihi wilayatan ka'an kana mala muwarrithihi fabana mautuh aw mala ajnabiyyin fabana idnuhu lah aw dhannan faqad syartin fabana mustawfiyan lisyuruti sahha tasarrufuhu li anna al-ibrata fil uqudi bima fi nafsil amr. Wa qala, dikatakan barang siapa mentasarrufkan, menggunakan dengan berbagai macam harta orang lain dengan cara jual beli atau lainnya, dengan semula mengira bahwa perbuatannya itu tidak semestinya, kemudian ternyata barang itu di bawah kekuasaannya. Misalnya harta mewarisnya yang ternyata telah mati, atau harta orang lain yang ternyata dirinya telah diizinkan mentasarrufkan, menggunakannya, atau semula mengira kurang memenuhi syarat dan ternyata memenuhinya, maka tasarruf tersebut adalah sah. Sebab dasar sahnya penilaian untuk semua akad adalah terletak pada kenyataan yang terjadi. Wa fil ibadati bidzalika wa bima fi dhannil mukallafi wa min thamma law tadha'a wa lam yadhunna annahu mutlaqun batala tuhuruh wa in bana mutlaqan li anna al madara fi ala dhannil mukallafi. Di situ kemarin sampainya ya. Wa qala, sedang dasar penilaian untuk perbuatan ibadah adalah di samping kenyataan yang terjadi juga terletak pada perkiraan di hati mukallaf. Dari keterangan ini bisa diketahui apabila seseorang berwudu dan mengira bahwa airnya itu bukan air mutlak, maka wudunya tidak sah, sekalipun sebetulnya air tersebut adalah air mutlak, karena medan peribadatan adalah berada pada perkiraan hati mukallaf. Terus itu kemarin juga ya, jadi hendak dalam keyakinan tersebut itu, makanya mesti dengan ilmunya, tidak bisa cuma ikut-ikutan tersebut itu. Sekalipun pekerjaan kamu betul, kamu tidak ada ilmunya, maka ditolak. Itu hati-hati tersebut itu, mesti ada ilmunya, tidak bisa cuma ikut-ikut tersebut itu ya, tentang hal-hal. Karena kenapa? Kata Sahibuz Zubat berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah walaupun kita betul-betul kita makan betul benar, tetapi kalau tidak ada ilmu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kalau tidak belajar. Ya. Wa qala wa syamila qaulu nabi bai'in aw ghairihi at-tazwija wal ibra'a wa ghairahuma walau abra min haqqin dhannan annahu la haqqa lahu fabana lahu haqqun sahha 'alal mu'tamadi. Apa tuh? Waqala, dikatakan perkataan kami ini, kata beliau, dengan cara jual beli atau lainnya, mencakup pada akad menikahkan, membebaskan dan lain sebagainya. Maka apabila seseorang membebaskan haknya atas orang lain dengan mengira bahwa yang dibebaskan itu adalah bukan haknya, kemudian ternyata benar-benar haknya, maka adalah sah. Demikian menurut pendapat yang dipegangi mu'tamad. Tuh. Ya, kita menyerahkan mungkin
wali hakim anak kita yang sah, tapi kita tidak tahu betul ada anak aku nih, ya. Nah tuh kadang mungkin lama tak bertemu, diwakilkan pada wali hakim, ternyata ya dinikahkan sama dia, kamu ragu, terjadi pernikahan, ternyata memang anak kamu, itu sah nikahnya. Ya, tuh karena kenapa? Karena itu sudah akad tersebut, itu perjanjian antara dua hal. Karena an-nikah lughatan al-i'lan, jadi nikah secara bahasa pemberitahuan. Dia tidak boleh sir. Jadi nikah tidak boleh diam-diam, tidak boleh asalnya. Kenapa? Kalau nikah itu secara bahasa al-i'lanu pemberitahuan, memberitahu. Jadi kalau syar'an dikatakan aqduz zaujiyah, wa illa maqsud awalwatun itu akad perjanjian antara dua orang walaupun tidak dia ditidurinya. Kita tidak tahu kan sudah kawin ya kawinlah. Masa kita tengok pula kemana perginya benda tuh? Tuh jelas ya, itu namanya. Yang penting dia sudah ada 5 syarat, 5 di situ adanya. Pertama ada calon suami istri, kemudian walinya, 2 saksinya, dan akad dengan ijab kabul. Itu sirah nama. Cukup. Dan mesti banyak-banyak satu kampung orang. Ya, dan ada banyak modal, 2 ekor ayam cukup lah ya. 2 sapi tak cukup juga. Iya. Inilah kita tadi. Nah, tersebut itu penting asahnya tersebut itu yang diutamakan. Maka pernikahan tersebut itu menjadikan satu nuansa bagi kita. Itu hal terbaik. Masalah tersebut itu akad. Tersebut kita tadi katakan kenapa? Kita menyangka ini bukan anak kita. Ya, dinikahkanlah oleh hakim, ternyata anak kita. Diakadkan sudah sah nikah tersebut itu. Ya. Yang beda itu memang anak orang. Ya, nyetes anak orang menikahkan tidak boleh. Ya, karena mesti pada tuh. Karena kalau laki-laki tidak masalah, dia namanya itu beda bapak. Tapi kalau perempuan tidak bisa, tidak sesuai dengan nama menikah anak orang, maka tidak sah nikah seperti itu. Kenapa? Karena menisbahkan orang tuanya kepada, karena si laki-laki itu adalah wali nikah tersebut itu. Kalau tidak punya bapaknya, itu kakeknya. Kalau tidak punya datuk di atas, itu tadi masalah. Nah, kalau dia punya saudara, itu namanya wali mujbir. Ya, wali sebagai pengganti. Tidak boleh tersebut itu. Hal-hal mesti diperhatikan di masalah akad tersebut itu. Ya. Walau tasarrafa fi inkahin fa in kana ma'asyakki fi wilayati nafsihi. Nah. Wa qala babana waliyan laha hina idzin sahat i'tibaran bima fi nafsil amr. Apa dikatakan? Apabila seseorang menikahkan, jika hal itu dilakukan dengan adanya keraguan apakah benar-benar dia itu walinya, lalu ternyata benar-benar walinya, maka pernikahannya adalah sah karena penilaiannya berdasarkan kenyataan yang ada. Tuh, ya tidak mudah ya tak? Nah tuh, jadi kalau kau nak kawin betul-betul tengok tuh bapak tuh siapa, bapak orang perempuan tuh betul tuh bapak itu, jangan-jangan bapak-bapakan. Ya itu ada kan, ada pacar-pacaran, ya adik-adikan, abang-abangan, ada ya kan? Tuh, jadi betul-betul ya kalau bapak betul, kalau bapak-bapakan ceritanya beda, paham bahasanya itu. Nah tuh ya, kalau main beda, main-mainan lain ya. Tuh, ingat bahasa itu. Nah, karena pernikahan ini menyatukan antara dua hati, berkumpulnya antara laki dan perempuan dengan akad mensahkan itu kalimat Allah dan sunnah Rasul. Kalau tidak itu masalah, maka terjadi prostitusi nanti, perzinahan terjadi tersebut itu. Ya. Kenapa itu? Wa qala wa syart wa syurita. Wa syurita fi bai'in ribawiyin. Apa nih? Syarat jual beli riba, baik ribawi. Apa nih? Yang nama riba itu segala sesuatu yang lebih ketika pembayaran, tak tergantung persentasenya, tetap itu nama riba. Wa huwa mahsurun fi syai'aini mat'umun kal burri wasyairi wat tamri waz zabibi wal milhi wal aruz wal dzurrah wal ful. Jual beli riba hanya terjadi pada dua hal, yaitu makanan, misalnya gandum, syair, dan korma, anggur, garam, beras, jagung. Full, tuh full itu kacang full kecil lagi, itu bahasa orang makan
roti pagi-pagi itu full. Ya. Nah, tak tahu kau ya. Dan emas tuh. Jadi ada pula emasnya. Wa naqdun ay dhahabun wa fiddatun walau ghayra madrubaini kahalyin wa tibrin bi jinsi kaburrin bi burrin wa dhahabin bi dhahabin. Wa hululun lil iwadaini. Tengok ni. Wa qala, misalnya perhiasan emas dan perak, dua macam itu dijual ditukar dengan jenis yang sama, ya, misalnya gandum dengan gandum atau emas dengan emas. Nah, tuh. Jadi nanti ada masalah emas itu bagaimana, tergantung karatannya itu. Karatnya berapa karat, 24, 30 itu masalah. Atau mesti juga. Ya sekarang kita kan bagus kan kalau beli emas itu jual emas dengan uang kertas, tidak pakai emas sama sekali tersebut itu ya. Nah dulu kan ada uang emas namanya uang pound, pernah dengar tuh uang pound yang cap apa Ratu Inggris tuh Elizabeth atau di Inggris Wilhelmina itu ada dulu. Sekarang tidak ada lagi. Dulu kan pakai orang ibu-ibu tuh kalongnya begini, pound tuh bikin namanya itu pound Inggris. Nah sekarang pakai itu awak kena linggis. Ya. Tak ada lagi kan dulu kita kecil-kecil ya bukan main tuh emasnya orang. Banyak sekarang nih. Cuma emasnya yang banyak, emas hitamnya, emas kuningnya tak ada lagi. Ya. Naam. Wa qala, tengok. Jual beli riba disyaratkan kontan dari dua pihak. Lil iwadaini. Wa taghabudun qabla tafarruqin walau taqabada al-ba'dah sahafihi faqat. Jual juga harus saling menyerah terimakan sebelum berpisah dari tempat tersebut. Apabila saling menyerah terimakan sebahagiannya saja, maka hanya sebahagian itu pulalah yang sah. Ini sekarang nih, saya beli, saya jual langsung. Walaupun tangan tidak bersalaman. Kalau bersalaman pula laki dan perempuan. Ya, sama dengan daging. Tidak boleh kutukan ini kambing kau kasih daging sapinya 5 kilo semua. Tidak bisa itu. Hati-hati karena ada masalah perbedaan tersebut itu. Tentang ini. Nah kita nih kejadian tiap hari tersebut di kelakuan kita nih, karena kita masuk dalam perut kita yang termakan bagi diri kita. Sebab itu ya masalah kalau kita tidak perhatikan tentang hal-hal tersebut itu. Wa qala wa mumatsalatun bainal iwadaini yaqinan bikailin fi makilin wa waznin fi mauzunin. Juga disyaratkan harus sama besarnya secara yakin, sama takarannya untuk barang yang diukur dengan takaran yang sama beratnya untuk yang diukur dengan timbangan. Jadi kita ada timbangan, ada ukuran, ada takaran. Nah timbangan kita sekarang payah, timbangan pakai per tuh. Jadi 2-3 bulan beda dalam pernya itu. Kalau dulu tidak, orang timbangan itu betul-betul pakai kir dulu, ya. Nah sekarang tuh salah-salah payah timbangan tuh sekarang. Ya, ada yang pakai baterai pula, baterainya lemah, masalah tuh. Ya karena orang yang tidak instan lebih mudah kan, tapi berbahaya tuh bagi orang kita tentang masalah timbang menimbang tersebut itu, karena terjadi hal-hal yang saling bisa penipuan dengan sebab timbang menimbang tersebut itu. Wa qala wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi walal wariqa bil wariqi walal sya'ira bisya'ir walal tamra bitamr walal milha bil milhi illa sawa'an bisawa'in ainan bi'ainin yadan biyadin. Ujar Nabi berkata, hal itu berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjual emas dengan emas. Ini sering kita di pasar ibu-ibu bawa emasnya, usah nih aku jual emas ini, kau kasih emas aku pula. Ya, hati-hati nih. Ya. Perak dengan perak, syair dengan syair itu gandum. Korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali masing-masingnya itu sama besar, kontan dan saling menyerah terimakan.
Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin ay muqabadatan. Apabila itu semua dijual dengan jenis lain, maka lakukanlah terserah kalian asal saja saling menyerah terimakan. Di sini karena ibu-ibu nih musim-musim pegadaian pergi ke pasar, Mas Anim nih, emas saya begini-begini, tolong kasih emas saya. Jangan begitu, bahaya. Jual dulu emas kamu, baru kau beli emas orang tersebut itu. Ini karena ibu-ibu kan tidak kan banyak akhirnya karena saya tertipu itu dengan hal tersebut. Emas itu kalau dicampur sama orang mungkin bisa campur sama perak, sama tembaga. Ya asal emas 24 itu kalau dicampur sama tembaga mungkin 1 kilo dicampur sama 1 on. Itu sudah berubah tuh kadarnya, udah 24 nanti di apa namanya itu? Nah, dihancurkannya, dileburnya itu menjadi bukan 24, bisa menjadi emas itu jadi 22. Dan lagi lebih keras dia. Kalau emas kertas itu lembut. Emas kertas, emas murni yang 93999 tuh, ya, itu lembut. Dan bisa dimakan emas asli itu. Kalau emas kita yang aslinya tak bisa dimakan. Ya. Ya, kalau emas yang kuning itu bisa dimakan. Pernah kau lihat orang makan emas? Ada kan? Dikerik. Nah, terasa manis. Coba kau. Belum pernah makan emas kaya? Iya. Ada emas, ada tak es krim emas tuh? Ada. Tuh. Iya. Itulah ya. Tuh, belajar bagus baik nanti kau di akhirat makan emas kau. Ya. Baik. Indah Rasulullah mengajarkan ya. Qala Rafi'i wa min lazimihi al-hululu ay ghaliban fayabtulu bai'ur ribawi bi jinsi juzaban ma'aw ma'adhanni mimathalatin wa in kharajata sawaan. Wa qala dikatakan dalam hal ini Ar-Rafi berkata, untuk bisa saling menyerah terimakan maka sudah barang tentu pada ghalibnya umumnya harus kontan. Dari hadis tersebut maka diketahui bahwa jual beli riba dengan jenis lain yang dilakukan secara seberapa bangkalan, borongan atau dengan mengira telah sama besar bukan yakin adalah batal jual beli itu sekalipun sebenarnya telah sama atau besarnya. Ini kita perhatikan. Maka jual beli itu sebetulnya tidak sah bagi anak-anak yang kecil. Ya, tidak boleh jual beli dengan orang bodoh, orang safi. Nah, dengan orang kafir tidak bisa jual beli sebetulnya. Cuma beli bandrol itu. Tuliskan ini harga. Sudah macam di supermarket lah. Ada kan harga itu beli itu saja. Tidak ada tawar menawar itu. Tidak boleh bilang saya beli. Saya bilang kalau sama muslim saya beli, saya jual. Boleh. Ke semua orang kafir tidak bisa. Aku beli ya toke kepala botak kau. Nanti kita biasa itu kan nggak bisa ya, cuman basa-basi aja terima kasih, aku tidak pernah terima kasih karena aku bukan dikasih, aku beli tuh, paham? Tapi sudah basa-basi kita, orang dibilang kasar betul tak bilang terima kasih, ya kan? Terima kasih, apa terima kasih? Aku beli ya, itu kan dianggap orang kasar, tapi itu hukum ya. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya? Mana orang sepi-sepi malam nih, sejuk dingin ya. Ini undangan banyak nih, aku tak bacakan kebanyakan penuh betul ya. Ini ada 2 undangan. Nah, nih 2 bungkus nasi. Ya. Wa qala hululun wa taqabudun qabla tafarruqin la mumathalatun fayabtulu bai'ur riba bi ghairi jins illam yaqbidha fil majlisi. Sama-sama kontan. Nih kontan nih. Kontan langsung bayar, kontan. Kalau kita tidak kan kadang jualan di toko beras lah, ditulis itu hari ini kontan. Nah, ya besok boleh hutang ya kan? Tapi besok taruh lagi ini kontan terus. Bila nak utang orang, kan ada diakali sama dia tu. Nah, tu ada kebiasaan kita ada. Tu, jadi itu. Sama-sama kontan dan saling menyerah terimakan sebelum berpisah. Tuh, aku terima, aku beli, aku jual langsung. Dah boleh tunggu jual beli itu.
Nanti dulu ya. Nanti. Ya, nah itu kita tak belajar tuh masalahnya. Paham tak? Yang jual ikan mesti hati-hati di belakang tuh. Yang jual air juga bakat tuh. Ya, aku jual ikan, aku beli ikannya sekilo nih dengan tai-tainya gitu ya. Ya, karena kalau jual ikan bersih kan orang bilang kan beli ayam dengan bulu-bulunya. Dibilang 1 kilo tahu 8 mata. Nah, 2 mata itu berbual kau. Aku beli ayam 1 kilo ya bersih. Nah, bilang gitu. Nah, kalau dia kurang dia nanggung. Paham tak tuh? Ini orang model pula ya, dia bilang. Tak ada pernah orang cerita begitu. Nah, itulah yang model, itulah hukum akhir zaman yang tak ada nanti. Orang hilang. Paham tak tuh? Ya. Tuh. Ini beli ikan teri 1 mata, 1 on ya. Kertasnya tebal. Nah, ditimbang begini kertasnya. Masukkan basah kan? Nah, 1 mata. Balik ke rumah cuma 1/2 mata. Malah kita kertasnya berapa dah? Begitu tak jualan ikan. Jangan berusaha. Tuh yang di belakang tuh yang jualan. Karena beli ikan gembung, sikok ikan gembung itu basah kan, kertas tebal kan, yang dari mana? Basah tuh. Timbang, jangan timbang ikannya dulu, nanti selesai baru masuk di kertas. Kau berusaha nanti di akhirat bisa nambah ikan punya orang tuh. Kata Allah, wala tangkusul mikyal. Jangan sekali-kali kamu kurangi timbangan dan takaran. Ini kita kesempatan banyak untung nih, karena bohongi orang. Untung apa rugi kau? Paham dah tuh? Tak ada barakahnya. Aku singgung kan ibu dak sering berjualan dak, ada jual air nih, ada jual ikan sana sini subuh-subuh kita keliling mulai subuh tak tahu bahaya apa dak. Kenapa? Karena cinta anak bini kata dia. Ya dak? Iya, tapi kalau lupa cinta pada diri. Cinta anak bini kita menyusahkan dalam hukum agama, kita yang susah. Jangan sampai mencelakakan diri. Maka kita aman, anakku juga aman. Itu agama itu cocok itu ya. Ada orang berjual beli itu kan semau dia, bagaimana cara untung. Betul tak? Jam 3 sudah pergi kemana-mana. Sebaiknya tidak. Betul apa betul? Nah, aku singgung betul nih yang berjualan, terserah. Mudah-mudahan dia ngaji terus. Ya, paham. Mana yang nasi goreng tak ada nih? Ya, ayam geprek ada tak? Nah, tuh, ya. Wa qala bal yahrumul bai'uha. Tengok ni. Bisurataini in ikhtalla syartun minasyuruti wattafaqu annahu minal kaba'iri liwurudil la'ni liakilir riba wa mukilah wa muwakkilihi wa katibihi. Coba berat nih. Kenapa? Bahkan jual beli riba dalam 2 bentuk di atas sama jenis dan lain jenis adalah dihukumi haram jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Para ulama berkata sepakat memasukkannya dosa besar. Coba kau, gara-gara jual beli dosa besar. Ancaman tuh kalau dosa besar. Kalau dosa kecil masih ditaubati, istighfar masih bisa bersih. Tapi kalau dosa besar tak bisa. Paham? Mesti dibalik. Macam mana kita nak balikkan timbangan punya orang yang sikok semata, yang kedua mata di kampung sana, yang di kampung sini. Bagaimana kita patah halal? Paham tak tu? Paham kau? Yang jual air ni juga nih. Tanggalnya tengok expire dah habis lama kau jual, tak ganti kalendernya. Membunuh diri kau. Tuh, keracunan anak orang. Paham tak tu? Terkata ya para ulama sepakat memasukkannya dosa besar karena tersebut adanya laknat atas pemakan riba. Tahu? Yang mewakilkan riba dan penulis riba. Jadi kalau kerja di bank konvensional apa nama itu? Tuh sama. Supirnya kah, penjaganya kah, petukang tulisnya kah, pekerjanya kah, yang masukkan kah, yang sama dosanya itu. Dosa besar. Makanya kan akhir masa kita ada kan bank syariat sudah masuk kan? Macam mana? Itu gara-gara BKO bank berkooperasi apa namanya dulu tahun 98 97 ada. Timbul itu. Nah, kalau sudah ada syariat kenapa kau tak ke situ cari? Berarti kau sendiri yang tak mau menghalal benda yang kamu cari itu. Ya, paham? Nah, kenapa?
Ada yang mau tanya malam nih? Tuh saudara, riba tuh banyak. Aku minjam berasnya sekilo, nanti balik tambah dikit. Jam kain 1 meter, balik tambah dikit. Ya, minjam air 1 galon, balik tambah galon dikit. Paham dah kau? Itu riba semua. Banyak riba itu ya, masalah sehari-hari kita. Jangan merasa kita untung, kita rugi. Wa ulima bima taqarra annahu law bi'a ta'aman ya bighairihi kanaqdin aw thawbin aw ghairi ta'amin bi ta'amin lam yushtarat syai'un minats thalathati. Wa qala, dari keterangan di atas bisa diketahui bahwa jenis makanan dijual dengan jenis bukan makanan, misalnya emas, perak atau pakaian, atau bukan jenis makanan dijual dengan jenis makanan, maka tidak disyaratkan apa-apa dari 3 syarat di atas itu. Dah. Ya, ini aku masak begini kasih makanan naik itu, beda. Dia masalah emas sama emas, perak sama perak. Nah, bisa gandum sama gandum. Nah, jadi garam itu jangan bawa enteng. Ini orang bilang, masa pula garam Ustaz ada urusan. Itu garam lah yang paling enak. Jangan kau bilang garam itu, rumah itu tak akan miskin kalau ada madu dan garamnya. Rumah itu tak akan miskin kalau ada Quran dan garamnya tuh. Tetap ada garam. Pahamnya kok enggak garam yang segini ini 1000, setinju besar 1000. Kalau tak ada garam habis masalahnya. Enak tak? Tak enak makan tak ada garamnya. Jangan enggak enteng ya. Tuh makanya dia ada riba di itu. Nih kalau daripada 10 Muharram itu yang laku apa? Garam sibuk orang kita beli di pasar. Centong apa? Garam dibeli. Enak. Tuh, jadi kau garam. Dari mana garam tuh? Dari laut. Ya. Apa orang bilang lagu tuh? Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam kuali. Ada lagu tuh. Temu dia. Enak ada yang keprek tak ada garam. Enak ada nasi tak bergaram. Enak ada lauk tak bergaram. Kau ni bercakap tak bergaram terus. Kau? Ada kan? Subhanallah. Jangan entengkan dia, makan dia walaupun sekecil itu garam, semurah itu, tapi itu ada teriba di situ. Kan garam macam-macam ada orang jual tuh. Ada yang buat meja, ada yang pakai apa, soda, entah apa namanya macam-macam kan? Lain-lain harganya. Ya tak? Tuh. Dan lagi tidak bakal kehilangan rumah kalau ada garam. Siapa yang curi garam kira-kira? Tumpuk garam di situ. Ya kalau ada gula dengan garam, mana yang cepat hilang? Gula yang hilang, kena harganya. Betul tak? Kau. Aman tak rumah kalau ada garam? Banyak amannya. Ya, tak mungkin curi lah orang. Ya garam tak bilang. Tuh. Ya Allah. Ya, jangan dienteng kata Rasulullah itu ya. Wa syurita fi bai'in mausufin fi dhimmatin wa yuqalahu as-salmu. Syarat salam pesan. Ya. Asal karena syarat tuh ya, salam tuh pesan asalnya. Tapi masalah jualan dia pesan. Wang, dia bilang, "Iwang nih ada jualan. Wang, nanti aku pesannya ikan parang tuh 1 kilo ya." Pesan-pesan parang pulang, kalau tak kau aku parangi kau baru tahu. Itu kawan marah nampaknya daeng sekali. Nama ikan parang. Ada? Ya, pesan tuh assalam tuh apa? Sama orang salam pesan juga tak? Salam sama budak tuh ya. Ya, itu pesan tak tuh? Pesan. Gini-gini matanya gini. Ada? Iya. Allahu Akbar. Tengok nih, ada dalam masalah jual beli. Assalam ya. Yaitu menjual barang masih dalam tanggungan yang dilakukan dengan menggambarkan sifat-sifatnya. Itu assalam itu. Yang aku jual ini ya pesannya, ini begini-begini. Ayah dia bilang. Ada kan pesanan. Itu namanya salam dalam bahasa Arab ya. Itu jual beli juga termasuk. Wa qala
masyurutil madhkurati lil bai'i ghaira ru'yati. Di samping syarat-syarat jual beli selain syarat keadaan ma'qud alaihi yang diakadkan atasnya dilihat seperti dikemukakan di atas, disyaratkan juga. Jadi nak jual beli itu tengok dulu di bendanya nih, dilihat dulu, diteliti baru dibeli. 3, lihat dulu, diteliti baru dibeli. Paham? Ini dilihat dulu, diteliti, ngebon ujungnya. Ini ngebon tak pasal tu. Ini sudah teliti. Tengok teliti tahu ngebon. Gila kata kawan. Nang hutang je kerja. Tu. Ada yang hutang tu. 6. Ada yang mau tanya tu? Tuh. Nak tanya apa kau? Sebelum bertanya dia tak bayar. Ditantang takut pula dia. Ya. Ya betul. Qabdu ra'si malin muayyanin fi au fi dhimmati fi majlisin khiyarin wa huwa qabla tafarruqin min majlisil aqdi walau kana ra'sul mali manfaatan. Wa qala penerimaan uang muka. Nih pesan dia. Ni udah ni cekramnya nih. Ada cekram saya kata. Tuh nih aku janji ya. Pesan kawan nih. Tu kan? Biasa tak bayar komplit tu biasa tak. Kalau 1.500 bayar dua biasa kan? Ya. Penerimaan uang muka secara kontan atau bon. Ada bon bilang ini. Ya. Bonnya sewaktu majelis khiyar pilihan, itu sebelum berpisah dari majelis dilaksanakan akad, sekalipun uang muka modal itu berupa kemanfaatan atau jasa. Jadi sebelum pisah nih, ya aku pesan ya, ini nih. Atau jasa, dah kalau dapat kau nanti aku akan beri kau hadiah, tidak masalah. Setelah itu, itu pesan. Ini pesan ini datang, kasihan kawan. Itu ada di TV aku tengok di HP. Ada ibu-ibu musim-musim kampanye ini di Medan aku tengok 3.000 bungkus nasi sekotak. Tahu-tahu sehari sebelum itu bilang tak jadi, bangkrut ibu-ibu. Tuh hati-hati, mesan 3.000 kalau tak ada datang, hati-hati kau. Ini dah nak kirim air 2 galen tapi pakai transfer duitnya. Hebat betul. Iya. Cuma 14.000 transfer juga, kalau 14 juta tak apalah. Ada tuh daripada lokek ke dekut bakhil kikir tu orang. Ya, dia nak gratis sebetulnya tu. Ada tak? Tu ngaku yang jual air ni. Coba kalau tukang ni kau transfer, mau tak? Dah tukang nanti aku nanti gaji aku transfer. Ya, kapak ni dia bilang kau transfer. Kau itu. Orang nak gaji langsung sebelum kering keringat itu cepat dibayar. Ada? Ini tukang berhutang, kasihan tukang ngongok. Ya, anaknya tu ngongok di situ. Ya. Itu mesti diperhatikan ya. Dia nak kahwin kerana ada hutang terus. Wa qala wa innama yatasawwaru taslimul manfaati bitaslimil aini kadarin wa hayawanin wali muslamin ilaihi qabduhu wa radduhu li muslimin walau aina dinih. Waqala dikatakan hanya saja penyerah terimaan kemanfaatan itu terwujud pada penyerah terimaan barang yang diambil manfaatnya. Misalnya rumah dan binatang bagi muslim ilaih, yakni yang dipesani, disyaratkan menerima modal tersebut dan mengembalikan lagi kepada muslim, ya, artinya pemesan, sekalipun atas perhitungan hutang muslim ilaihi yang bagai piutang bagi muslim itu. Apa tu maksudnya itu? Kau pesan, dia bilang aku tak ada modalnya. Tanya aku subuh ni macam mana? Pesan, sini duit, minta lu sebagian. Boleh. Tuh, ikan bawal berapa, dia bilang sekilo, yang agak besar dikit 30.000. Minta 15.000 dulu. Kasih modal aku dulu, kata. Itu boleh. Ya, yang 3 sekilo dia bilang, ada kan? Yang 4 sekilo. Tahu sebelum datang yang 10 sekilo. Kau ni bukan ikan bawal, kau ni pembual, dia bilang. Baru tahu. Ya, banyak ada ikan tu tak? Ada yang 3 sekilo, ada sekilo sekok kan? Lain harga. Tuh. Jadi mesti dipesan itu, aku yang begini. Boleh pesan itu.
Ya, tapi kasihan sudah dipesani tak dibayar pula. Aduh kasihannya orang, ya tak? Tuh. 6. Kenapa? Itu yang belakang nak tanya apa? Tuh di ujung sana tuh. Tanya apa? Ya. Sekarang Ustaz bulan Maulid dibilang tahu salah pesan-pesan malam banyak, katanya nasi sudah yang dipesan. Pergilah ke sana dah dapat bungkusannya ya. Pergi paling belakang, balik paling dulu bungkusan berlebih. Banyak yang begitu. Allahu Akbar. 6. Wa kaunu muslimin fi dainan fi dhimmati halan kana aw muajjalan li'annahu alladhi wudhi'a lahu lafdzul salam. Disyaratkan keadaan muslim fihi barang pesanan. Itu sebagai hutang tanggungan muslim alaih, itu orang yang berpesan tadi. Ya, baik nantinya diberikan secara kontan maupun angsuran, karena dengan keadaannya sebagai tanggungan itulah maka akad ini disebut salam pesanan. Tuh, supaya kita yang rugi berjualan begitu. Kau pesannya separuh dulu ini. Gitu. Paham tak? Adzan. Iya. Top ya. Tak ada pertanyaan malam habis tugas aku ya tak? Itu. Alhamdulillah kulli hal. Itulah yang dapat disampaikan. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal karim. Matikan dulu tuh.